Meskipun terpenuhi surut al-Islam dan surut al-bulugh dan surut as-sihah seperti kemampuan mampu. Dia bukan musafirah dan dia bukan orang yang maridah, sakit, sehat badannya dan sudah akil balik dan muslim. Masuk kepadanya bulan Ramadan dan dia makan sahur, maka terpenuhi surut. Di saat dia makan sahur dan mulailah sebelum duhur, dia merasakan seperti apa yang dia rasakan setiap bulan. Dan mereka lebih tahu bahwa ini memang sudah waktunya. Maka keluarlah apa yang dia takutkan. Maka akhirnya dia tidak boleh berpuasa. Ini dinamakan penghalang puasa dan penghalang sholat. Dan begitu pun asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah jika tidak terpenuhi syaratnya atau ada penghalang dari diterimanya syafaat, ya tidak diterima syafaat tersebut. Lalu apa itu definisi syafaah? Setelah kita mengetahui syafaah terbagi menjadi dua. Definisi syafaah kembali kepada lughah adalah al-wasilah wa talab. Maknanya asy-syafaah adalah meminta ataupun al-wasilah konektor. Wa fil urf su'alul khair lil ghair. Meminta kebaikan bukan untuk dirinya tetapi untuk orang lain, itulah syafaah. Seperti ada anak nakal di sini, yang mana anak nakal di sini kita usir. Misalnya. Kemudian setelah diusir, bapaknya menelepon kepada orang yang terdekat dari kita, dari pengurus misalnya. Itu tolong bilangin sama pembina, sama ustadz, anak saya jangan diusir lah, kita mengaku salah. Nggak usah diusir tapi, karena kalau diusir dia pulang ke rumah akan lebih merusak lagi di rumah. Sudah tidak sholat berjamaah di rumah, sudah juga kita malu, anak-anaknya pada sekolah, dia tidak sekolah dan di pondoknya diusir. Please jangan diusir. Akhirnya si pengurus ini mendatangi kita. Maaf, saya mendapatkan demikian dan demikian dari bapaknya santri yang diusir. Lebih baik jangan diusir dulu, berikan kesempatan bla bla bla. Maka si pengurus ini tolabul khair, meminta kebaikan agar dimasukkan kembali si anak yang nakal ini. Maka ini dinamakan syafaah. Kenapa? Tolabul khair lil ghair. Dia meminta kebaikan dari pembina bukan untuk pengurus ini, tetapi untuk murid yang nakal ini. Maka ini dinamakan syafaah. Maka pengurus ini meminta kepada pembina, tolong dimasukkan kembali, jangan diusir karena mafsadahnya lebih besar. Diusir dia di rumah akan nganggur dan akan makin banyak nonton TV dan akan makin banyak main game. Dan akhirnya dia juga malu dari teman-temannya pada sekolah dan dia meninggalkan dulu sekolah karena mondok. Namun di pondok dia merusak. Di pondok dia tidak mengikuti aturan. Akhirnya diusir. Di pondoknya diusir, di rumah dia malu. Dan melaksanakan kemungkaran yang lebih besar. Maka akhirnya syafaah inilah yang dinamakan dengan syafaah talabul khair lil ghair. Meminta pengurus kepada pembina untuk mengembalikan anak ini kepada ma'hadnya. Kemudian jika diterima maka syafaah al-maqbulah. Syafaah yang diterima. Dan jika tidak diterima dinamakan asy-syafaah al-mardudah. Syafaah yang tidak diterima. Itulah kenyataan syafaah di sisi Allah. Maka ada syafaah yang diterima dan ada syafaah yang ditolak. Dan jelas ketentuannya permasalahan seperti ini dengan syariah. Ingin kamu syafaahnya diterima, terpenuhi syaratnya, maka Allah akan menerima. Ingin syafaah kamu ditolak, maka jangan sembarangan meminta syafaah. Meminta syafaah kepada orang yang di kuburan dan dia tidak mengetahui juga apa yang dilakukan oleh orang yang ada di dunia kepadanya, maka bagaimana akan terpenuhi. Maka ini definisi asy-syafaah dari segi al-urf,
dari segi adat, istiadat, dan juga dari segi definisi. Lalu dari segi syarak, dari segi asyari, asyafa'ah indallah su'alullahi at-tajawuz anidunub wal atham lil ghair. Maka syafa'ah dari segi syariat apa? Meminta seseorang, baik nabi, baik malaikah, baik orang-orang yang soleh, untuk kepentingan saudaranya kaum muslimin agar Allah mengampuni dosanya, agar Allah melupakan dosanya. Maka ini yang dinamakan dengan asy-syafa'ah, sehingga bukan untuk dirinya. Maka yang meminta syafa'ah seperti nabi, malaikah, para wali, orang-orang yang soleh, untuk saudaranya, untuk kaum muslimin yang lain. Inilah dia makna dari syafa'ah yang kita inginkan di sini. Maka hakikahnya bahwa Allah Jalla wa Ala bilutfihi, dengan kelembutannya, wa karamihi, dan kemuliaannya, ya'dinu yaumal qiyamah li ba'di salihin min khalqihi, dari orang-orang yang soleh dari makhluknya, mulai dari malaikah, wal mursalin, para nabi, wal mu'minin, dan kaum muslimin yang beriman, an yashfa'u indahu, agar memberikan syafaat di sisi mereka, fi ba'di ashabi dzunub min ahli tauhid, dari orang-orang pendosa dari ahli tauhid. Maka syaratnya banyak, dari ahli tauhid. Kalau orang yang kafir tidak diterima syafaatnya, jelas. Maka harus dari min ahli tauhid, idharon li karamati syafi'in indahu wa rahmatil masfu fihim, yang mana hikmahnya adalah karamah di sisi Allah bagi orang yang memberikan syafaat ini, seperti para nabi mempunyai karamah di sisi Allah, para aulia as-salihin mempunyai karamah di sisi Allah. Bagi mereka di sisi Allah pandangannya sangat baik, orang-orang yang memberikan syafaat ini mempunyai karamah. Dan bagi mereka yang disyafaati, maka bil masfu fihim min rahmatillah, dari rahmat Allah diterimalah orang-orang yang diberikan syafaat. Lalu pertanyaan yang besar di sini, apa itu mawani asy-syafa'ah? Tadi disebutkan syafa'ah terbagi menjadi dua, syafa'ah yang diterima dan syafa'ah yang ditolak. Maka apa syafaat yang tidak terpenuhi penghalangnya atau penghalang dari syafa'ah? Maka jawabnya, kama yatlubu syafa'ah min ghairillah. Maka dari mawani' di antaranya meminta syafaat selain dari Allah, fima la yaqdiru 'alaiha, dari perkara yang dia itu tidak mampu untuk memberikan syafaat. Dan di sini pendalilannya seperti disebutkan oleh Syekh di surat Al-Baqarah, wala hullatun wala syafa'atun. Maka berinfaklah sebelum datang hari kiamat yang tidak bermanfaat harta dan penolong dan pemberi syafaat. Maka di sini menjadi pendalilan dari ayat di atas bahwa penafian yang dimaksud la syafa'ah di dalam surat Al-Baqarah ini, wala hullatun wala syafa'atun, penafian syafa'ah di sini adalah dikarenakan asy-syafa'ah yang diminta dari selain Allah. Karena syafaat itu semuanya harus dari Allah. Memintanya itu kepada Allah, tidak semena-mena kepada makhluk, tetapi harus kepada Allah. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, lillahi syafa'atu jami'an, bahwa maknanya syafaat itu syarat mutlak hanya dari Allah saja. Mana pendalilan syarat mutlak? Pendalilan yufidul hasr, hanya milik Allah. Mana pendalilannya? Maka kembali kepada i'rab lillahi. Maka lafadz lillahi i'rabnya jar wa majrur, muta'alliq bi khabar muqaddam wa taqdiruhu asy-syafa'atu. Maka lillahi syafa'atu
Asy-syafa'atu mubtada' muakhar. Dan lillahi jar majrur khobar muqaddam. Dan kaidah di ilmu balaghah, mendahulukan yang harusnya diakhirkan, takdim ala diyastahiq bitakhir yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan. Maknanya lillahi syafa'atu jami'an, kita artikan tidak ada syafaat itu diterima kecuali harus dari Allah Jalla wa'ala. Meskipun para malaikat yang memberikan syafaat, meskipun Nabi yang memberikan syafaat, namun lillahi syafa'atu jami'an tidak diterima kecuali dengan izin Allah. Meskipun dari Nabi Muhammad, na'am. Bahkan Nabi Muhammad ditolak untuk memberikan istighfar. Misalnya Abu Thalib, maka ditolak di surat Taubah. Maka nali nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin, ditolak. Maka apalagi kelak asy-syafa'ah. Maka lillahi syafa'atu jami'an, di sini i'rabnya khobar muqaddam wa asy-syafa'atu mubtada' muakhar, maka asalnya bisa dikatakan asy-syafa'atu lillahi jami'an. Namun di saat ditakdimkan khobar menjadi yufidul hasr, diartikan jadi lebih khusus, lillahi syafa'atu jami'an, maka tidaklah diterima syafaat kecuali hanya dari Allah semuanya. Maka makna ayat ini, asy-syafa'ah minallah wala tu'ti illa bi'idnihi faqat la ghairahu, bahwa syafaat itu dari Allah dan Allah tidak memberikan syafaat kepada siapapun dari makhluk, dari para nabi, dari para malaikat, dari para salihin, kecuali kembali kepada Allah sebagai pemberi idinnya di akhir. Fa'ala hada angkara alaihimullahu hina yatlubuna syafa'ah min ghairihi alladzi la yanfa' wa la yadur. Maka banyak di dalam ayat Al-Qur'an di mana Allah menafikan permintaan syafaat di saat mereka meminta syafaat kepada zat yang tidak bermanfaat dan tidak bisa memberikan madarah di saat mereka melaksanakan kesyirikan. Lalu meminta syafaat kepada Allah, ya jelas tidak diterima. Maka Allah berfirman di dalam surat Yunus, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maka di dalam ayat ini disebutkan, maka mereka melaksanakan sesembahan kepada Lat, Uzza, Manah dan Hubal bagi kelompok kufar Quraisy, bagi kuburiyun di zaman now, padahal mereka sholat, padahal mereka bersyahadat, namun mereka meminta kepada wali-wali yang sudah meninggal, berdoa kepadanya, menyembelih nadar untuknya, maka dikatakan oleh Allah mereka penyembah kubur. Wa ya'buduna min dunillah, mereka melaksanakan peribadatan kepada selain Allah yang ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak memadaratkan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka, dan mereka mengatakan haula syufa'auna indallah, mereka adalah pemberi syafaat dari sisi Allah. Maka katakanlah kepada mereka, apakah mereka mengatakan itu kepada Allah dari perkara-perkara yang mereka tidak mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang ada di bumi? Maka Allah Maha Suci dari apa-apa yang mereka sekutukan. Dan begitupun di dalam surat Saba, kelak di hari kiamat, Allah akan mengatakan kepada mereka, qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahirin wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Maka
katakan kepada mereka orang-orang yang menganggap bahwa ada kepemilikan selain dari Allah Jalla wa'ala. Maka dikatakan tidak bermanfaat asy-syafa'ah indahu illa liman adina lahu, kecuali dengan izinnya. Maka seorang meminta kepada wali-wali salihin yang meninggal sekarang. Kata kuburiyun, kami tidak melaksanakan apa yang kami lakukan dari berdoa kepada wali dan menyembelih di kuburan para wali kecuali agar meminta syafaah dari mereka. Ini jawabannya. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Maka tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali jika memang Allah izinkan. Dan bagaimana Allah akan mengizinkan orang yang musyrik ini untuk mendapatkan syafaat dari orang yang ada di kuburan, jika memang yang di kuburan itu wali yang soleh misalnya, maka bagaimana Allah akan mengabulkan permintaan syafaat kelak dan dia melaksanakan doa kepada wali yang meninggal, melaksanakan kesyirikan. Bal annahum alimu min hada ana talabi syafa'ah minal amwat wal jamadat mimman la yamlikuha. Dan bahkan di dalam ayat Al-Quran yang lain di surat Az-Zukhruf, Allah gambarkan kepada mereka bahwa apa yang mereka minta dari syafaat dari benda-benda mati dan makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, maka mereka tidak mampu untuk bisa memberikan syafaat. Maka Allah gambarkan bagaimana mereka itu, wala yamlikul ladina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Maka mereka dalam keadaan mengetahui bahwa menhir-menhir besar seperti Lat dan Hubal juga dari batu yang besar. Maka bagaimana makhluk-makhluk seperti itu bisa memberikan syafaat? Maka tidak mampu mereka memberikan syafaat. Dan mereka mengetahui, wahum ya'lamun, kata Allah. Maka ini jawaban yang pertama bagi mereka, bahwa permasalahan syafaat yang mereka jadikan syubhat, kami ini melaksanakan doa kepada mayit dan melaksanakan sembelihan di samping kuburannya, bukan kami ini menyembah mereka, bukan, tapi minta syafaat. Maka dijawab syafaat terbagi menjadi dua. Maka faidah dari pelajaran kita, pertama, syafaat terbagi dua, syafaat yang diterima dan tidak diterima, dan juga definisi dari syafaat, dan juga kami sebutkan tadi barusan dari mawani asy-syafaah, dari penyebab dihalangi syafaat, meminta syafaat kepada sesuatu yang bukan dari izin Allah. Seperti mereka mengatakan, kami tujuannya untuk meminta syafaat. Maka tanpa izin dari Allah, bagaimana wali yang meninggal ini memberikan kamu syafaat? Dan kamu sendiri melaksanakan doa kepada selain Allah, melaksanakan kesyirikan, bagaimana kamu akan diberi syafaat? Karena dari surut asy-syafaah nanti akan kita bahas, orangnya itu harus muwahhid. Yang diberi syafaah harus muwahhid. Dan yang memberikan syafaah harus muwahhid pula. Maka dari mana kamu tahu wali soleh ini seorang muwahhid? Atau bisa jadi dia juga dulu, tadi kami sebutkan, orang-orang yang menganggap dirinya sudah mencapai tingkat yakin, kufur, keluar dari Islam. Maka bagaimana akan memberikan syafaah? Maka ini jawaban yang pertama, dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada jawaban yang berikutnya. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka